Hujan rintik membasahi Bandara Soekarno-Hatta malam itu ketika Megawati berdiri memandangi tiket pesawat di tangannya. Nama Istanbul tercetak jelas di sana, seperti janji yang menuntut nyawa. Di balik senyum tipisnya, jantung Mega berdegup kencang. Ini bukan sekadar perjalanan, ini taruhan harga diri. Seorang gadis kampung dari Jember akan menantang dunia di panggung Eropa, dan tak ada jaminan dia akan pulang dengan kepala tegak. Ibunya memeluk Mega erat-erat di depan gate keberangkatan. "Kalau kamu takut, pulanglah. Rumah kita selalu ada," bisik sang ibu dengan suara bergetar. Mega hanya membalas dengan anggukan, menahan air mata agar tak jatuh. Dalam diam, ia tahu, pulang dalam keadaan gagal adalah luka yang lebih perih daripada kejatuhan di lapangan. Baginya, satu spike gagal di Istanbul berarti satu luka untuk semua mimpinya yang pernah dihina orang. Pesawat lepas landas menembus awan kelabu. Di kursinya yang sempit, Mega menggenggam buku catatan usangnya, tempat ia menulis target-target gila sejak SMA. Di halaman terakhir tertulis dengan tinta yang sudah pudar, "Buktikan pada dunia, Mega. Kamu tidak akan selamanya diremehkan." Kata-kata itulah yang berputar di kepalanya, menyingkirkan suara cemoohan netizen yang memanggilnya overrated. Di matanya terbayang ribuan fans Turki yang siap menyoraki setiap kesalahannya. Hari itu, Turki berselimut musim gugur ketika Mega menjejakkan kaki di Bandara Istanbul. Kamera wartawan langsung membidiknya, lampu kilat menusuk mata. Mega, apakah kamu siap bermain di level Eropa?" tanya seorang reporter dengan nada meremehkan. Mega menarik napas panjang. Bahasa Inggrisnya belum sempurna, tapi satu kalimat meluncur tegas, "I am not here to survive. I am here to conquer." Taksi membawanya melintasi jantung kota Istanbul. Mega menempelkan kening di jendela, melihat menara-menara tua dan bendera Fenerbahce berkibar di balkon-balkon sempit. Sungguh kontras dengan rumahnya di Jember yang sunyi. Sesekali ia menatap telapak tangannya, membayangkan seberapa kuat spike-nya harus menembus blok para raksasa Eropa. Tidak ada Vargas di Indonesia. Tidak ada Zehra Gunes. Di sini, semua lebih tinggi, lebih cepat, lebih bengis. Di mes pemain, Mega berdiri di depan loker barunya. Seragam kuning biru Fenerbahce tergantung rapi, dengan nama Megawati tanda pagar 12 tercetak di punggungnya. Ia meraba huruf-huruf itu dengan jari gemetar. Bau disinfektan dan lantai dingin membuatnya sadar, ini bukan mimpi indah. Di balik pintu, para bintang dunia sedang menertawakannya atau, lebih parah, sama sekali tak menganggapnya ada. Mega menutup matanya sejenak, menarik napas sedalam mungkin. Ia berbisik pelan pada diri sendiri, "Kalau kamu jatuh, jatuhlah dengan terhormat. Kalau kamu terbang, terbanglah lebih tinggi dari siapapun." Di luar jendela, lampu stadion latihan menyala terang, seolah menunggu sepasang kaki Asia itu melangkah ke medan tempur. Mimpi yang dibayar mahal, dan Mega menolak bangun sebelum segalanya lunas. Dingin pagi Istanbul menggigit kulit Mega ketika ia melangkah ke hall latihan Burhan Felek. Langkahnya pelan, tapi matanya menatap net tinggi di tengah lapangan seperti singa lapar. Di sekelilingnya, poster raksasa para bintang Fenerbahce menghiasi dinding, Melissa Vargas dengan spike membelah blok, Zehra Gunes dengan blok kokoh setinggi tembok. Mega berdiri di bawah wajah-wajah itu, kecil, asing, nyaris tak terlihat. Derap langkah sepatu mulai terdengar di lantai kayu. Pemain-pemain senior muncul satu persatu, menatap Mega tanpa kata. Vargas mendekat paling pertama, tinggi menjulang, matanya menyorot tajam. Tanpa senyum, dia mengulurkan bola latihan ke dada Mega begitu keras hingga Mega mundur selangkah. "Show me your power, Asia Girl," sindir Vargas setengah berbisik, diiringi tawa dingin para pemain. Lainnya, pelatih kepala, seorang pria Turki berperawakan besar, meniup peluit panjang. Latihan pemanasan dimulai, tapi suasana terasa seperti medan perang. Mega berdiri di seberang net, memantau blok lawan. Tos pertama datang ke arah Vargas, spike keras menukik. Mega nyaris tak sempat menghindar,
bola menghantam lengan kirinya, memerah seketika. Beberapa pemain menahan senyum mengejek. Inilah sambutan sang raja, luka pertama di tanah asing. Mega memejamkan mata. Jantungnya berdegup kencang, telapak tangannya berkeringat. Ia teringat pesan ibunya, kalau takut, pulanglah. Tapi di hadapan Vargas, Zehra, dan puluhan kamera wartawan yang merekam latihan terbuka ini, pulang bukan pilihan. Tos berikutnya datang. Mega mengepalkan tangan. Satu lompatan. Satu ayunan. Suara spike-nya terdengar nyaring membelah hall. Bola menghantam lapangan lawan, hanya beberapa senti dari kaki Vargas. Semua terdiam, bahkan Zehra yang sedang meneguk air menghentikan gerakannya. Vargas menatap Mega, kaget, bibirnya melengkung setengah senyum, senyum yang samar tapi berbahaya. Mega membalas tatapan itu, napasnya memburu. Di dadanya, rasa takut berubah menjadi bara kecil. Ia baru sadar, satu spike bisa jadi pembuka pintu, atau sekaligus jadi tantangan baru yang lebih kejam. Pelatih memanggil time out, memanggil Mega ke pinggir lapangan. Dengan suara berat, ia membisikkan kalimat pendek, good, Here, power alone is nothing. You need heart. Mega mengangguk pelan. Ia menatap ke sekeliling, ribuan kursi kosong di tribun tampak menakutkan. Besok kursi-kursi itu akan dipenuhi fans. Ribuan mata menunggu, tak sabar melihat apakah gadis Asia ini layak disoraki atau ditertawakan. Sesi latihan selesai dengan senyum setengah percaya dari beberapa pemain. Vargas merangkul bahu Mega sebentar sebelum pergi, berbisik lirih, besok, buktikan spike itu bukan kebetulan. Mega menatap net yang perlahan direbahkan staff hall. Sinar lampu latihan meredup, tapi di dalam dadanya, lampu lain menyala terang. Ia tahu, medan perangnya baru saja dibuka. Matahari pagi menembus jendela hall Burhan Felek, memantulkan siluet para pemain Fenerbahce yang sudah berkumpul di tengah lapangan. Mega berdiri di ujung barisan, seragam kuning birunya kini basah keringat meski latihan baru dimulai. Pelatih berdiri di depan mereka, suaranya menggema, hari ini, kita akan lihat siapa yang layak jadi starting line up besok. Satu kalimat itu saja cukup membuat atmosfer hall menegang. Sesi drill pertama berjalan bak pertarungan hidup mati. Vargas, Zehra, dan beberapa pemain senior sengaja mengirimkan bola-bola sulit ke arah Mega. Spike keras, serve menukik, blocking ganda, semua seolah dirancang untuk menjatuhkannya. Mega terpental dua kali, lututnya tergores lantai kayu. Beberapa pemain tertawa pelan, membisikkan ejekan dalam bahasa Turki. Mega menggertakkan gigi, merasakan sakit menjalar ke bahu, tapi sorot matanya justru semakin tajam. Di sudut bench, asisten pelatih memperhatikan catatan statistik. Mega tahu, satu kesalahan saja akan mengubur namanya di daftar line up. Ketika giliran drill blocking, Vargas berdiri berhadapan dengannya di net. Dengan sinis, Vargas menatapnya seperti menatap bocah. Spike-ku bukan untukmu, ejek Vargas pelan, lalu melompat, melepaskan spike petir ke sudut kiri. Tapi Mega meloncat secepat kilat, tangannya memotong jalur bola. Suara blockingnya bergema, bola mental ke lantai lawan. Hall mendadak sunyi. Zehra, yang sedari tadi tampak santai, meletakkan botol minumnya, lalu maju menggantikan Vargas. Sekarang giliranku, katanya dingin. Drill berubah jadi duel personal di net. Mega membaca gerak Zehra, fake spike, tip pelan, drop shot, semua dijawab Mega dengan diving nekat dan blocking susulan. Nafasnya terengah, lututnya perih, tapi ia bertahan. Pelatih hanya berdiri di pinggir lapangan, matanya menajam, seolah berkata, inilah yang kutunggu. Salah satu spike Zehra akhirnya menembus pertahanan Mega, mendarat mulus di belakangnya. Zehra tersenyum kecil, mendekat sambil menepuk bahu Mega, suaranya pelan namun menusuk, bagus, tapi besok tribun penuh. Kalau mentalmu rapuh, spike-mu tak ada artinya. Mega hanya membalas dengan anggukan. Di dadanya, kalimat itu membakar malu menjadi bara. Ia tahu,
Respek di Fenerbahce tidak didapat dengan senyum, hanya bisa dicuri dengan darah dan air mata di lapangan. Latihan ditutup dengan scrimmage internal. Mega berdiri di barisan starting line-up, pelatih mengangguk kecil ke arahnya. Beberapa pemain senior kini menatapnya dengan sedikit respek, meski ego mereka belum benar-benar luluh. Di bench, asisten pelatih mencatat, spike power, 85%, mental, 90%, potensi meledak. Mega berjalan keluar hall malam itu dengan bahu pegal dan lutut berdarah, tapi di wajahnya, senyum kecil akhirnya muncul. Di lorong sempit menuju kamar mes, Mega meraba perban di lututnya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, kalau ego mereka pecah hari ini, biar mimpi kita tumbuh besok. Lampu hall perlahan padam di belakangnya, tapi di dalam kepalanya, bayangan ribuan penonton dan sorak-sorai ejekan sudah terdengar. Dan di situ, Mega bersiap menantang semuanya, seorang diri. Malam sebelum laga debut melawan Galatasaray, suasana mes pemain Fenerbahce seperti kapal tua yang oleng di tengah badai. Mega duduk sendirian di sudut ruang makan, menatap piring pasta dingin yang nyaris tak disentuhnya. Beberapa pemain senior berkumpul di meja lain, berbisik pelan, sesekali melirik ke arahnya. Tak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi Mega bisa merasakan, namanya sedang dipertaruhkan di mulut-mulut mereka. Di kamar, Mega mengecek ponselnya. Ratusan notifikasi media Turki membanjiri Timelin, gadis Asia ini akan jadi beban Fenerbahce. Vargas tak butuh Sidekik, dia butuh partner sejati. Mega menarik napas dalam, jari-jarinya bergetar. Ia ingat kata pelatih, di sini, spike saja tak cukup, mentalmu harus kebal dari fitnah. Namun di layar ponsel itu, cemoohan terasa lebih tajam dari spike Vargas yang menghantam tangannya kemarin. Menjelang tengah malam, suara ketukan di pintu membuyarkan pikirannya. Zehra Gunes berdiri di ambang pintu, bahu disandarkan ke kusen, senyumnya setengah mengejek. Tanpa basa-basi, Zehra melempar selembar koran ke ranjang Mega. Di halaman depan terpampang wajah Mega dengan judul miring, transfer gagal. Pemain Asia belum layak di Liga Sultan. Zehra tertawa pelan, suaranya terdengar bagai racun manis, besok, tribun akan bernyanyi. Kamu siap jadi bahan olok-olok, Mega. Mega menahan gemetar di kakinya. Dia berdiri, menatap Zehra lurus-lurus. Di balik tatapan matanya, ada luka yang mulai mengeras jadi baja. Kau akan lihat sendiri, Zehra. Aku bukan di sini untuk bersembunyi di bayanganmu. Zehra hanya mendengus, lalu berbalik meninggalkan Mega sendirian bersama bayang-bayang tribun penuh ejekan. Pintu menutup pelan, seolah menelan kepercayaan dirinya ke dalam kegelapan. Pukul 3 dini hari, Mega masih terjaga. Ia menatap seragam kuning biru yang digantung di kursi, jari-jarinya meraba nama Megawati tanda pagar 12 yang tercetak di sana. Dalam diam, ia memutar ulang suara sorakan tribun di kepalanya. Ia tahu, di stadion nanti, ejekan itu akan lebih nyata, lebih kejam. Namun semakin ia membayangkan teriakan, balik kampung. Dari ribuan mulut, semakin kuat ia mengepalkan tangannya di dada. Di lorong mes, Mega berpapasan dengan Vargas yang baru pulang dari ruangan video analisis. Vargas berhenti, menatap Mega lama. Kau takut? Tanyanya datar, nyaris dingin. Mega membalas dengan lirih, tapi matanya menyala, takut. Aku lebih takut pulang ke rumah dengan kepala tertunduk. Vargas tak menjawab, hanya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ada percikan respek di mata sang Ratu Spike. Menjelang pagi, Mega akhirnya merebahkan diri di ranjang, pelupuk matanya berat, tapi pikirannya terbang jauh ke tribun Burhan Felek yang sebentar lagi akan dipenuhi ribuan mata. Ia berbisik pelan ke dirinya sendiri, suara nyaris patah namun menggigit, kalau besok harus jatuh, aku akan jatuh dengan spike terakhir yang membelah sunyi. Di luar jendela, lampu stadion sudah mulai menyala, seolah menanti siapa yang akan dipuja, dan siapa yang akan dipaksa pulang dengan kehinaan. Pagi yang dingin menjelma jadi siang panas di Burhan Felek Arena. Mega berdiri di lorong pemain,
memeluk lututnya yang dibalut perban tipis. Getaran ribuan kaki penonton di tribun terasa menembus dinding beton, memukul jantungnya lebih keras dari dentuman musik pembuka. Nama Mega belum dipanggil, tapi beberapa fans Galatasaray yang berdiri di pinggir lorong sudah meneriakkan ejekan, "Balik kampung, Mega. Liga Sultan tak butuh sensasi Asia." Pelatih menepuk bahunya pelan, hanya menatapnya dengan isyarat singkat, "Berjuang, atau lenyap." Mega menarik napas panjang. Seragam kuning biru menempel erat di punggungnya, seolah ingin menelan keringat dingin yang menetes dari tengkuknya. Di ujung lorong, Mega melihat Vargas menatapnya sekilas sambil memasang earphone. Tak ada kata-kata manis, hanya anggukan kecil yang entah berarti tantangan atau restu. Pintu lorong terbuka. Cahaya lampu sorot stadion membutakan matanya sejenak. Ribuan fans berdiri di tribun, sebagian memegang poster Zehra, sebagian lagi meneriakkan nama Vargas. Nama Mega. Hanya secarik kertas kecil di tangan seorang anak kecil di baris depan, tulisan tangannya goyah, "Mega, semangat." Mega menahan air mata. Satu nama kecil di tengah ribuan bendera musuh, itu sudah cukup untuk bertahan. Speaker stadion menggelegar. Starting line up, Megawati Hangestri Pertiwi. Suara sorak langsung bercampur ejekan. Mega melangkah pelan ke tengah lapangan, menatap net tinggi di depannya. Di bench lawan, Zehra tersenyum sinis, lalu membisikkan sesuatu ke telinga rekan setimnya sambil menunjuk Mega. Entah apa yang mereka rencanakan, satu hal pasti, hari ini Mega bukan hanya melawan bola, tapi juga sorakan yang mematahkan mental. Wajah Mega terpampang di layar LED raksasa di atas tribun. Kamera TV internasional menyorot setiap jengkal ekspresinya. Tangannya yang bergetar, kakinya yang sedikit pincang akibat latihan kemarin, tatapan matanya yang basah. Komentator Turki tertawa kecil di mikrofon, "Kita lihat, gadis Asia ini bisa apa melawan benteng Galatasaray." Mega menunduk, merasakan seluruh keraguan itu menumpuk di punggungnya. Namun di sudut bibirnya, senyum tipis muncul, senyum yang hanya dimengerti orang-orang yang bertarung dalam sepi. Peluit babak pertama berbunyi. Serve pertama Galatasaray meluncur deras. Bola mengarah ke Mega, seolah mereka sengaja mengujinya lebih dulu. Jantung Mega menjerit, tapi kakinya bergerak cepat, dive pendek, passing sempurna ke setter. Sekilas, Vargas menatapnya, lalu tos cepat melambung ke Mega. Net Galatasaray menjulang di depannya. Mega melompat, seluruh sorakan dan cemoohan lenyap di telinganya. Yang ada hanya suara bola dan blok tinggi Zehra yang menanti spike perdananya. Di udara, waktu seolah berhenti. Mega menatap mata Zehra di balik blok, menarik napas, lalu melepaskan pukulan terkeras yang pernah ia ayunkan seumur hidupnya. Spike petir itu menghantam lantai Galatasaray, tepat di garis belakang. Sorakan terputus. Sepersekian detik, tribun sunyi. Sebelum meledak lagi, kali ini bukan hanya ejekan, tapi juga tepuk tangan bingung. Di tengah riuh itu, Mega berdiri di belakang garis, dada naik turun, berbisik pada dirinya sendiri, satu spike untuk membelah sunyi. Sisanya, untuk membakar nama ini sampai tribun tunduk. Sorak-sorai penonton masih terpecah antara tepuk tangan kagum dan gumaman tak percaya. Mega berdiri di belakang garis, matanya menatap papan skor yang perlahan berubah. Poin pertama untuk Fenerbahce, tercatat atas namanya. Di bench lawan, Zehra menggigit bibir, menahan panas di kepalanya. Pelatih Galatasaray memanggil timeout singkat, matanya menatap Zehra seolah berkata, "Habisi dia." Mega menenggak air dari botol minum, gemetar tangannya masih terasa. Di seberang lapangan, Vargas menatapnya tajam lalu mengangguk kecil, seolah memberi kode, "Teruskan." Mega menarik napas panjang, menatap net tinggi di depannya. Jauh di tribun, anak kecil yang memegang tulisan, "Mega, semangat." Melompat-lompat kegirangan, suara kecilnya nyaris tenggelam di antara ribuan orang dewasa yang mendesis sinis. Bola melayang lagi, serve Galatasaray kembali diarahkan ke Mega. Sebuah saywar yang halus, patahkan dia di titik paling lemah.
Tapi Mega bergerak cepat, passingnya sempurna, setter memberikan tos tipuan yang membuat blok Zehra sedikit terbuka. Mega meloncat lagi, tangan kanannya menembus blok rangkap. Spike kedua ini menghantam pundak pemain belakang Galatasaray dan mental ke bangku penonton. Riuh rendah stadion berubah jadi jerit tak percaya. Zehra menatap Mega dengan sorot membunuh. Ia berjalan ke net, menepuknya keras-keras, mengundang perhatian Mega. Bibir Zehra bergerak, suaranya tajam, 2 spike. Lihat apa yang kubalas. Di rally berikutnya, Zehra yang turun sebagai speaker, dan spike-nya memang membelah blok Mega dengan keras, bola jatuh menukik di antara kaki Mega. Para pendukung Galatasaray bersorak seperti guntur yang memekakkan telinga. Mega berdiri, menahan rasa panas di pipi. Dia mendengar komentar pedas di tribun, spike gadis Asia. Hanya kebetulan, namun di dalam dirinya, sesuatu malah semakin membara. Bola berikutnya kembali datang ke Mega, Zehra sengaja tak memasang blok penuh, memancing Mega melakukan kesalahan. Namun Mega membaca gerakan itu. Alih-alih spike lurus, dia melepaskan tip halus ke sudut kosong. Bola mendarat mulus. Tribun yang tadi gaduh mendadak sunyi lagi. Pelatih Fenerbahce berdiri di pinggir lapangan, matanya bersinar. Mega menatap Benz, Vargas kali ini menyeringai lebar, bertepuk tangan. Duel di net berubah jadi medan pertempuran harga diri, Zehra dengan reputasi ratu bloknya, Mega dengan spike liar yang mulai dicatat statistik. Para komentator mulai berubah nada, dari meremehkan menjadi penasaran, siapa sebenarnya gadis Asia ini? Kenapa dia tak runtuh di bawah tekanan tribun? Mega berjalan ke belakang garis, whipping keringat dengan punggung tangan. Ribuan mata menatapnya, tak lagi hanya melihat sensasi Asia yang akan gagal. Mereka mulai melihat ancaman. Mega merasakan napasnya memburu, lututnya nyeri, namun di dadanya tumbuh keyakinan baru, kalau satu spike bisa membelah sunyi, maka puluhan spike akan membelah keraguan. Dan tribun ini akan bertekuk lutut. Set kedua baru dimulai, tapi tensi di lapangan sudah mendidih lebih panas dari lampu sorot Burhan Felek Arena. Mega berdiri di belakang garis serve, menatap Zehra di seberang net. Dari jarak sejauh itu, tatapan mereka saling mengunci, dua pemain, dua benua, dua nama yang kini saling mempertaruhkan reputasi. Ribuan penonton merasakan getarannya, sorak-sorai mendadak membelah, memanggil nama Zehra lebih keras, mencoba menenggelamkan suara kecil yang meneriakkan, Mega. Tos cepat datang ke Zehra. Spike kerasnya menghantam blok Mega, mental, lalu jatuh menukik di garis belakang Fenerbahce. Galatasaray meledak bersorak, Zehra menatap Mega dingin, berbisik di net, itu spike sungguhan. Tunjukkan kalau kau punya lebih dari sekadar keberuntungan. Mega merasakan lututnya bergetar, rasa perih di bahu kiri semakin menusuk. Tapi di kepala Mega, suara sorakan hinaan kini terdengar seperti tantangan yang harus dipecahkan, bukan jerat yang membunuh mentalnya. Di rally berikutnya, Vargas berdiri di belakang Mega, menepuk bahunya cepat. Ambil alih, kata Vargas, singkat tapi dalam. Bola tos berikutnya melayang, Mega meloncat. Di udara, ia melihat Zehra menutup jalur spike lurusnya. Sekejap, Mega memutar pergelangan tangan, membelokkan arah bola ke Sidelin. Spike miring itu menembus celah blok, jatuh di sudut kosong. Zehra hanya menatap bola bergulir, rahangnya mengeras, matanya menyala marah. Duel di net berubah jadi tarian ego, Zehra mulai membalas dengan spike tajam, Mega mematahkan bloknya dengan tip licik. Penonton terpukau. Setiap poin Mega dibalas Zehra dengan sorak sinis pendukung Galatasaray, seolah api yang menyalakan ego sang ratu. Namun, semakin keras Zehra memukul, semakin keras Mega bangkit. Tak ada lagi spanduk yang meremehkan Mega, kini beberapa penonton mulai berdiri, menepuk tangan, bertepuk meski dengan enggan. Di bangku cadangan, pelatih Fenerbahce mencatat statistik Mega dengan mata terbelalak, anak ini spike sukses ratenya gila. Vargas, yang sedari awal tampak dingin, kini mulai mendekat ke Mega di setiap break.
Mereka saling beradu tatap seolah berkata, kita di pihak yang sama sekarang. Chemistry yang retak di latihan perlahan terjalin di tengah arena ribuan orang. Mega bukan lagi gadis Asia yang dicemooh, ia adalah senjata. Titik puncak terjadi di akhir set kedua. Skor 24-24. Zehra berdiri di depan net, menunggu Mega melakukan spike penentuan. Mega meloncat, mengerahkan sisa tenaga di bahunya yang nyeri. 3 blok Galatasaray menunggu. Vargas berteriak di belakang, percaya. Mega menatap celah sempit di antara blok Zehra dan speaker lawan. Pukulan kerasnya meledak, bola menembus tangan Zehra, jatuh di belakang garis. Tribun sejenak terdiam, lalu sebagian fans Fenerbahce meledak menyorakan namanya. Mega terjatuh di lantai, terengah, menatap papan skor 25-24 untuk Fenerbahce. Di seberang net, Zehra berdiri kaku, mata mereka bertemu, bukan lagi tatapan meremehkan, tapi tatapan ratu yang terpaksa mengakui bahwa tahta tidak pernah aman. Mega bangkit dengan lutut gemetar, menggenggam tangan Vargas yang meraih bahunya. Di tengah sorak tribun yang kini bergetar, Mega berbisik pada dirinya sendiri, duel ini baru babak awal. Aku tidak datang untuk selamat, aku datang untuk menggeser mereka semua. Set ketiga berubah jadi adu nyali. Mega berdiri di pinggir lapangan dengan napas terengah, tangan kirinya meraba perban lutut yang kini basah oleh darah kering. Dari bench, pelatih menatapnya ragu, sementara di tribun, kamera media menyorot setiap detik kelemahan Mega, menunggu momen ia roboh total. Di seberang net, Zehra berdiri seperti ratu tanpa mahkota, dingin, angkuh, menatap Mega seolah siap memotong sisa kepercayaan dirinya kapan saja. Galatasaray tahu kelemahannya. Bola-bola panjang terus diarahkan ke zona Mega. Divingnya makin lambat, spike-nya makin jarang datang tepat sasaran. Sekali waktu, Zehra melepaskan spike silang yang menghantam lengan Mega begitu keras hingga suara benturannya terdengar ke tribun paling atas. Mega jatuh terduduk, pelipisnya basah keringat dingin, bahunya berdenyut. Beberapa fans Galatasaray tertawa puas, seolah luka di lutut Mega adalah hadiah untuk meredam kejutan set sebelumnya. Di bench, fisioterapis berlari sambil membawa es kompres. Cukup, Mega. Keluar sekarang, biar Vargas selesaikan. Teriaknya panik, namun Mega menatap Vargas yang berdiri tak jauh darinya. Sang Ratu Spike Fenerbahce menatap Mega dengan tatapan tajam, seperti menyalakan api. Tak ada kata-kata manis, hanya kilatan mata yang seolah berkata, bertahanlah. Spike-mu sedang ditulis sejarah. Mega mengerjap, menahan air mata, lalu menepis kompres dingin itu. Lututnya nyeri, tapi semangatnya membakar lebih panas. Serve berikutnya datang. Passing Mega goyah, nyaris out. Penonton mulai bertepuk tangan mengejek. Zehra mendekat ke net, berbisik sinis sambil membalik rambutnya. Kamu hanya main di highlight satu spike, sisanya tak berarti. Namun Mega menarik napas, menggenggam jemari yang gemetar. Ia menatap net tinggi di depannya. Ia tidak datang ribuan kilometer dari Jember untuk dihancurkan kata-kata. Ia datang untuk memecahkan keraguan, bahkan jika harus merobek lututnya sendiri di lapangan. Rally panjang pun terjadi. Vargas melempar tos setengah matang, memancing Mega maju meski kakinya hampir tak kuat menapak. Mega meloncat rendah, spike pelan, tapi cukup mengecoh blok Zehra. Bola jatuh di celah sempit. Penonton terdiam. Lalu riuh seketika, kali ini tepuk tangan tak hanya datang dari fans Fenerbahce, tapi juga dari beberapa pendukung lawan yang menahan senyum takjub. Di bench, statistik Mega melonjak, spike point 22, dig point 17. Sebuah angka yang mustahil untuk debutan yang nyaris lumpuh. Mega terlatih ke belakang garis. Lututnya benar-benar terasa seperti tertusuk paku panas. Ia berdiri dengan tumpuan separuh kaki, matanya mencari poster kecil di tribun. Bocah kecil itu masih ada, masih berteriak Mega, Mega, Mega. Meski suaranya kalah oleh ribuan orang dewasa. Mega menarik napas, menahan gemetar di dagunya. Ini keajaiban, nak.
Bukan karena lututku kuat, tapi karena kalian percaya aku layak berdiri di sini, bisiknya dalam hati. Bola terakhir di set ketiga datang, penentuan hidup mati. Vargas mentos bola tinggi, membiarkan Mega yang menutup rally. Dengan satu teriakan kecil, Mega meloncat lagi, bahunya menjerit, lututnya nyaris patah. Spike keras itu menembus blok Zehra, jatuh di garis, tepat di depan bench Galatasaray. Penonton meledak, bukan hanya sorakan fans Fenerbahce, tapi juga fans netral yang berdiri bertepuk tangan. Di tengah keheningan emosional itu, Mega jatuh berlutut. Air mata jatuh di perban kakinya. Namun senyumnya terbit, menatap papan skor yang bersinar. Cedera atau keajaiban? Malam ini, Mega membuktikan, kadang rasa sakit adalah jalan pulang menuju mimpi. Peluit panjang akhir pertandingan memecah riuh Burhan Felek Arena seperti dentuman meriam. Skor di papan digital berhenti di angka yang tak pernah dibayangkan sebagian orang, Fenerbahce 3, Galatasaray 2. Mega terduduk di sudut lapangan, memeluk lututnya yang nyaris tak bisa diluruskan lagi. Suara komentator bergetar, gadis Asia yang disebut pembawa beban, malam ini justru jadi penentu di laga debut. Ribuan fans Fenerbahce meledak dengan chant baru, Mega, Mega, Mega. Di bench lawan, Zehra menatap Mega lama. Bukan dengan tatapan sinis seperti latihan perdana, tapi dengan kilau hormat yang sulit ia tutupi. Ia berjalan mendekat, menepuk bahu Mega pelan. Kau gila, katanya, suaranya parau, napasnya masih terengah. Mega membalas tatapan itu dengan senyum payah, tangannya bergetar saat mencoba berdiri. Bahkan Ratu Blok Turki pun tahu, malam ini tahta di net direbut oleh lutut yang setengah hancur. MC pertandingan naik ke podium, suara mic bergetar. Dan, most valuable player di laga pembuka ini, dengan total spike point terbanyak, dig point tertinggi, adalah Megawati HANGESTRI Pertiwi. Tribun meledak lagi. Kilatan kamera memotret air mata yang meleleh di pipi Mega. Ia berdiri terpincang di tengah lapangan, matanya mencari satu titik, bocah kecil dengan poster, Mega Semangat. Yang kini digenggam erat sambil berteriak sekeras mungkin. Suara kecil itu menembus ribuan sorak dewasa yang akhirnya membalik arah, dari cemooh jadi puja. Mega meraih trofi kecil itu dengan tangan gemetar. Vargas berdiri di sampingnya, menepuk kepala Mega seperti kakak yang diam-diam menaruh hormat. Kau layak, ingat ini baik-baik, bisik Vargas. Mega tak bisa menjawab, hanya bisa menahan bahu Vargas seolah lututnya akan roboh jika berdiri sendirian. Lampu-lampu hall menyorot mereka berdua, Ratu Spike lama dan pendatang baru yang memaksa tribun tunduk. Di pinggir lapangan, pelatih mengusap wajahnya, menahan haru. Ia teringat bagaimana Mega datang beberapa minggu lalu, gadis pendiam yang diterpa rumor transfer gagal, dipandang sebelah mata, hanya modal satu spike keras. Kini, di hadapan ribuan penonton, spike itu menjelma jadi teror yang menumbangkan sang ratu. Komentator berbisik di headsetnya, Asia mengirim badai ke Liga Sultan. Mega menatap tribun, matanya membias lampu sorot menjadi gemerlap yang kabur. Di balik sorakan, ia mendengar lagi suara ibunya yang dulu berkata, kalau kamu takut, pulanglah. Malam ini, Mega tahu, pulang bukan lagi soal rumah di Jember, tapi soal memulangkan rasa takutnya di net, di blog, di ribuan mulut penonton yang akhirnya dipaksa memuja. Spike-spike yang lahir dari rasa sakit itu jadi tangga yang membawanya naik setapak demi setapak. Saat lampu hall meredup, Mega mengangkat trofi MVP setinggi bahunya. Lututnya masih berdarah, bahunya masih berdenyut, tapi senyum di bibirnya tak bisa padam. Dalam sorakan yang memekakkan telinga, ia membisik pada dirinya sendiri, mimpi ini dibayar mahal. Tapi kalau harus jatuh lagi, biarlah jatuh di medan perang, bukan di bench. Dan di tribun, ribuan orang akhirnya sepakat, malam ini, sang pendatang Asia bukan hanya layak, tapi benar-benar menulis sejarah. Malam merangkak turun di atas Burhan Felek Arena, tapi di dalam hall, lampu sorot masih menyala seolah menolak padam.
Mega duduk sendirian di bangku pinggir lapangan, trofi MVP diletakkan pelan di sampingnya. Lututnya berdenyut nyeri, perban di kakinya sudah sobek, dan darah baru merembes pelan. Namun di balik rasa sakit itu, ada senyum kecil yang mengendap di sudut bibirnya, senyum seorang gadis yang tadi pagi dicemooh, kini dijaga ribuan mata kagum. Pelatih mendekat, berdiri di belakangnya, menepuk bahu Mega dengan lembut, tepukan yang beberapa minggu lalu mungkin terasa seperti beban, kini berubah jadi pengakuan. "Kau tahu, kau membuat orang-orang ini diam," kata sang pelatih pelan, suaranya serak. Mega hanya menatap net kosong di depannya, membayangkan bagaimana bola-bola keras, blok tajam, dan sorakan tribun itu perlahan berubah jadi sahabatnya. Karena ia tahu, di lapangan ini, tak ada spike yang sia-sia. Di tribun yang mulai kosong, bocah kecil dengan poster "Mega Semangat" masih berdiri. Ayahnya memanggilnya pulang, tapi bocah itu menolak pergi sebelum Mega menoleh ke arahnya. Saat mata mereka bertemu, bocah itu mengangkat jempolnya tinggi-tinggi. Mega balas mengangkat tangannya, meski perih, seolah berkata, "Terima kasih, Nak. Kau menyelamatkanku dari keraguan." Dalam ribuan suara yang pernah menjatuhkannya, satu sorak tulus bisa membangkitkan apapun yang retak di dalam dada. Vargas berdiri di tunnel lorong, menunggu Mega. Untuk pertama kalinya, sang Ratu Spike menunduk sedikit, menatap Mega dengan respek yang tulus. "Jaga bahumu, jaga lututmu," kata Vargas singkat. Mega terkekeh kecil, suaranya parau. "Tak akan kubiarkan roboh sebelum net roboh lebih dulu," balasnya. Mereka tertawa pelan, dua pejuang yang awalnya berdiri di sisi ego masing-masing, kini mengerti, sejarah hanya lahir di titik paling sakit. Di ruang ganti, Zehra mendekat. Tak ada sinis, tak ada kata tajam. Hanya tatapan teduh seorang rival yang diam-diam terpukul ego terbesarnya. "Kau datang sebagai badai," bisik Zehra, "jangan pernah jinak." Mega menahan perih di bibirnya, menjawab lirih, "Aku di sini bukan untuk jinak. Aku datang untuk memaksa tribun tunduk, meski tubuhku harus jatuh duluan." Sejenak, Zehra meraih bahu Mega, menepuknya seolah mengirimkan restu yang dulu mustahil terucap. Di luar arena, media Turki sudah menunggu. Lampu kamera berkedip-kedip, mikrofon menyorong ke wajah Mega yang masih pucat. "Bagaimana rasanya, gadis Asia, dapat MVP di laga perdana?" tanya seorang reporter. Mega terdiam, menatap trofi di tangannya, lalu menatap tribun yang perlahan padam. "MVP, ini cuma satu langkah," katanya, suaranya pelan tapi tegas. "Karena mimpi terbesar bukan hanya di sini, mimpiku berdiri di panggung yang lebih besar, dengan spike yang lebih keras, untuk membuktikan mimpi orang kecil tidak pernah bisa diremehkan." Saat Mega berjalan ke bus tim, langkahnya terlatih, trofi MVP digenggam erat di dada. Rasa sakit di lututnya masih sama, mungkin besok akan lebih parah. Tapi di matanya, lampu-lampu hall yang meredup justru tampak seperti ribuan bintang baru. Dan di dalam setiap detak jantungnya, Mega tahu, malam ini bukan akhir, melainkan awal dari nama baru yang akan memecah sunyi di tribun manapun, di belahan dunia manapun.